Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan kembali mempelajari kitab yang dikarang oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah dalam kitabnya Nasihati Lin-Nisa, dan kita hari ini sudah di pembahasan pertanyaan yang ke-15, halaman 292. Mundur sebentar, 292. Berarti bukan ke bawah ya, nyekrolnya ke atas. 292 pertanyaan yang ke-15. Terakhir kita membahas tentang di mana Allah, ya, ma'iyatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arsy, dan ini pembahasan terakhir kita. Ini kita masuk di pembahasan yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafidhahallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ummu Abdillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang beliau sampaikan dalam kitab Nasihati Lin-Nisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kehidupan beliau, dan semoga Allah Azza wa Jalla membukakan pintu-pintu hidayah untuk kita semuanya. As-su'al 15. Pertanyaan yang ke-15, beliau menjelaskan tentang hulli, dan hulli di sini adalah perhiasan wanita. Beliau menjelaskan tentang perbedaan ulama di dalam membayar zakat untuk perhiasan wanita, dan ini sangat penting bagi kita karena sesungguhnya kita sebagai wanita tentunya di antara fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa perhiasan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dan ini adalah fitrah yang memang Allah berikan. Jadi tidak ada salahnya ketika seseorang ia mencintai atau ia menginginkan perhiasan, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dan nanti disebutkan di situ minadz-dzahabi wal fiddah. Lihat teman-teman. Minadz-dzahabi wal fiddah. Perhiasan yang berbentuk emas ataupun dari perak. Jadi emas ataupun perak itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, kalaulah ada seorang wanita yang dia menginginkan memakai perhiasan yang telah Allah Azza wa Jalla risikan kepadanya, maka itu bukan sebuah hal yang tidak disalahkan dalam syariat, boleh ya. Yang jelas dia harus mengeluarkan zakatnya nanti. Dan para ulama dalam hal apakah perhiasan wanita ini dikeluarkan zakatnya atau tidak, maka Ummu Abdillah berusaha untuk memaparkan dalam kitab ini. Beliau mengatakan faminhum man yaqul. Lihat teman-teman, tolong diperhatikan agar kita lebih bijak dalam menemui masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita dan tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini pentingnya kita berilmu agar kita lebih bijak dalam melihat sebuah masalah. Ummu Abdillah mengatakan bahwa untuk perhiasan wanita, para ulama berbeda pendapat. Apakah perhiasan wanita itu perlu dizakati atau tidak? Faminhum man yaqul. Ada sebagian ulama yang menyebutkan inna fihi zakat, bahwa perhiasan wanita itu perlu dizakati. Wa minhum man yaqul, dan sebagian ulama, berarti kalau sebagian ulama
Berarti ada ulama yang dia mengatakan tidak wajibnya zakat untuk kaum wanita, dan ada yang mengatakan wa minhum man yaqul, sebagian ulama mengatakan laisa fihi zakat, ya, tidak ada zakat. Nah, ini nih teman-teman, ya, Masya Allah, nanti teman-teman pilih kira-kira teman-teman condong kemana gitu ya. Karena memang para ulama yang mereka menyatakan adanya perhiasan wanita itu termasuk sesuatu yang dizakati ataupun tidak, maka para ulama itu membawakan dalil-dalil yang kuat gitu ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, kalau para ulama itu sudah berkata, maka hendaklah kita tidak menyepelekannya, karena tidaklah mereka mengatakan sesuatu kecuali mereka ada dalilnya, ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa perhiasan kan dibagi menjadi dua, ada emas, ada perak. Nah, yang dimaksud dengan hulli di sini adalah emas dan perak, kedua-duanya, ya. Baik, jumhurul ulama, teman-teman, menyatakan, saya jelaskan pendapatnya jumhur dulu. Jumhur itu berarti mayoritas ulama. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang pendapatnya Ummu Abdillah. Nah, jumhurul ulama atau mayoritas ulama, mereka menyepakati bahwa tidak ada zakat dalam perhiasan yang dipakai oleh wanita. Ya, walaupun ada beberapa ulama yang tadi disebutkan oleh Ummu Abdillah, bahwa ulama tersebut ya mengatakan tentang wajibnya zakat untuk perhiasan wanita ketika telah mencapai nisabnya. Jadi perlu diketahui ya akhwat, tidak semua perhiasan wanita itu perlu dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisabnya, maka dia keluarkan. Ya, nisabnya emas 20 mithqal. Ya, 20 mithqal. Nah, kalau misalnya begini, akhwati fillah punya cincin, ya, yang cincin tersebut kira-kira beratnya 3 gram. Apakah sudah mencapai nisabnya? Belum. Ya. Jadi perlu kita juga mengetahui bahwa ternyata tidak semua, kalau memang memegang pendapat dikeluarkannya zakat bagi perhiasan, maka tidak semua perhiasan yang dipakai itu perlu dizakati. Kalau belum mencapai nisabnya, maka di sini tidak ada kewajiban untuk zakat. Kecuali kalau sudah mencapai nisabnya, maka adanya kewajiban untuk zakat. Tetapi sekali lagi bahwa jumhurul ulama, mayoritas para ulama, termasuk di dalamnya ya ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mereka mengatakan bahwa tidak ada zakat di dalam perhiasan. Ya. Dan mereka mengatakan ini, ya akhwat, bahwa hadis-hadis yang menyatakan bahwa perhiasan wanita itu perlu dizakati, kata mereka itu hadisnya termasuk di dalam hadis yang tidak kuat. Ya, tidak kuat. Baik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ternyata jumhurul ulama menyatakan bahwa dalam perhiasan itu tidak perlu dizakati, mereka memberikan sebuah dalil tentang hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana di antara dalilnya adalah yang berbunyi laisa fil hulli zakat, tidak ada zakat dalam perhiasan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi jumhur ulama menyebutkan ya dengan mengutip sebuah hadis, di antaranya adalah tidak ada zakat dalam perhiasan. Baik, kita kembali ke kitab apa yang disebutkan oleh Ummu Abdillah. Ummu Abdillah menyebutkan nuridu an tadhkuri rajih ma'ad dalil wa nadhkuri min aqwalil ulama. Beliau menyebutkan dan berpendapat, ini pendapatnya Ummu Abdillah, ternyata beliau memegang pendapat yang
mengeluarkan zakat dalam perhiasan. Teman-teman, perlu saya jelaskan, dalam masalah perbedaan pendapat, maka tidak ada paksaan untuk kita memilih yang mana. Ya, boleh setiap orang punya pilihannya masing-masing. Tadi saya sudah menjelaskan terlebih dahulu, sebelum menjelaskan perkataan Ummu Abdillah, saya menjelaskan tentang pendapat yang diambil oleh jumhurul ulama atau mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perhiasan wanita tidak ada zakatnya. Dan yang kedua, saya sebutkan tentang perkataan Ummu Abdillah. Karena memang kita hari ini sedang mempelajari kitabnya beliau. Maka beliau berpendapat bahwa dalam perhiasan wanita itu ada zakatnya. Dari mana? Ya, dalil apa yang beliau kemukakan sehingga beliau mengatakan bahwa perhiasan wanita itu perlu dizakati? Ternyata beliau mengambil ayat dari Al-Qur'anul Karim dalam surah Fussilat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa wailul lil musyrikin. Berarti ini khitabnya untuk orang-orang musyrik, ya. Untuk orang-orang musyrik yang mereka memiliki kebiasaan tidak menunaikan zakat. Dan di sini yang dimaksud zakat adalah zakat secara am, secara umum. Ya, jadi orang-orang musyrik mereka punya uang, sudah mencapai nisabnya, punya harta, tapi mereka tidak mengeluarkan zakat. Maka ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil musyrikin. Dan kecelakaanlah ya bagi orang-orang yang dia dulu tidak beriman kepada Allah. Karena mereka memiliki sebuah karakter di mana mereka tidak menunaikan zakat dan mereka tidak beriman atau mereka mengkufuri adanya hari akhirat. Baik, kemudian Ummu Abdillah menyebutkan kembali dalil yang menyatakan bahwa wajibnya segala sesuatu itu dizakati, termasuk di dalamnya perhiasan. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah Azza wa Jal, ya akhwat, menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 180, apa kata Allah? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, yang tidak mengeluarkan zakat ketika Allah berikan harta kepada mereka dengan karunia-Nya, ya. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat, ya, mereka tidak mau membagikan apa yang semestinya perlu dibagi. Dan mereka menyangka bahwa itu adalah kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Padahal itu adalah buruk bagi mereka, bukan kebaikan. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka kelak di akhirat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kebakhilan yang mereka lakukan di dunia kelak akan Allah balas dengan Allah kalungkan di leher-leher mereka, ya, kalung dari api neraka. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah ya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, untuk dalil yang kedua ini, teman-teman perlu diketahui bahwa zakat yang dimaksud di sini adalah zakat secara am, secara umum. Tidak menyebutkan zakat secara khas, yaitu bentuk perhiasan. Baik, kemudian Ummu Abdillah, beliau mencoba menjelaskan dalil yang beliau ambil dalam surah At-Taubah. Yuk kita pelajari bersama.
apa yang beliau sebutkan? Ternyata beliau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, apa kata Allah? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Lihat teman-teman, apa kata Allah? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ, orang-orang yang menyimpan emas, wal fiddah, dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Dan ketahuilah yauma yuhma 'alaiha, bahwa besok, ya, di hari dipanaskannya emas dan perak itu di dalam neraka Jahannam, fi nari Jahannam, fatukwa biha jibahuhum, maka dibakarlah emas dan perak tersebut yang telah dipanaskan di dalam api neraka, ditempelkan pada dahi-dahi, wa junubuhum, lambung-lambung, wa duhuruhum, dan punggung orang-orang yang menyimpan emas tapi tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta benda yang dulu kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat apa yang kalian simpan. Nah, di dalam ayat ini teman-teman, di sini adanya siksa yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, senangnya nyimpen emas, senangnya nyimpen perak. Kalau seandainya sudah mencapai nisabnya, mereka tidak mau mengeluarkannya. Maka penting nih bagi emak-emak yang hobinya nyimpen emas, hobinya nyimpen perak, dihitung, ya, ada berapa gram yang teman-teman simpan. Kalau sudah mencapai nisabnya 84 gram, maka segera keluarkan zakatnya. Dan sekali lagi bahwa ayat ini, ya akhwat, termasuk ayat yang ayat yang umum, yang menjelaskan tentang az-zahab wal fiddah, menjelaskan tentang emas dan perak, ya, secara umum, ya, dan tidak disebutkan secara rinci, yakni tentang al-hulli, tentang perhiasan. Baik, kemudian Ummu Abdillah setelah beliau menyebutkan 3 ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat, dalam surah Al-Imran, dan dalam surah At-Taubah, beliau menjelaskan kembali tentang apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau, ya. Beliau menjelaskan dari Khalid bin Aslam. Khalid bin Aslam menyebutkan, apa kata Khalid bin Aslam? Ya, berarti kalau di sini ditambahkan boleh, ya akhwat, ya, beliau hanya menyebutkan di dalam kitab ini qala Ibnu Umar, langsung disebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Nanti teman-teman boleh ditambahkan bahwa yang disebutkan oleh Ibnu Umar ini sebelumnya riwayat dari Khalid bin Aslam yang mana tertulis dalam kitab Sahihul Bukhari. Baik, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, ya, kata beliau, barang siapa yang telah menyimpan sesuatu untuk dirinya saja, falam yuaddi, dan tidak mengeluarkan, masih di atas, ya, fi Sahih Bukhari ana Khalid bin Aslam, akhrajna ma Abdullah bin Umar, pada suatu hari mereka keluar dengan Abdullah bin Umar, faqala a'rabi, datanglah A'rabi itu orang Badui,
ya orang Badui, orang Arab dari pedalaman. Beliau menjelaskan, apa yang beliau jelaskan? Akhbarani an qaulillahi ta'ala. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, tolong jelaskan tentang firman Allah dalam surat Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah. Ya, bahwa apa yang dimaksud dengan firman Allah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, berarti ini menunjukkan bahwa orang Badui ini pengen mengetahui kebenaran. Dan ini pertanyaan yang boleh, pertanyaan yang mamduh, pertanyaan yang terpuji, karena memang orang Arab Badui ini benar-benar pengen mengetahui secara jelas. Ya, pertanyaan yang diperbolehkan adalah pertanyaan yang jika orang yang bertanya tersebut memang belum mengetahui kejelasannya. Sebagaimana orang Badui ini bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini ya akhwat, kita bisa mengambil ibrah, mengambil mutiara hikmah bahwa Abdullah bin Umar memang sudah dipersiapkan oleh ayahanda beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang ulama. Jadi dari kecil Abdullah bin Umar seringkali dibawa oleh ayahanda beliau Umar bin Khattab ke majelisnya para sahabat untuk duduk di majelis ilmu. Dan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada Abdullah bin Umar, ya Masya Allah, ilmu yang banyak. Kepada Abdullah bin Abbas, ilmu yang banyak. Sehingga di masa mereka sudah berilmu, banyak orang yang datang kepada mereka. Maka saya berpesan kepada, tentunya pesan ini saya haturkan terlebih dahulu kepada diri kami, ya keluarga kami, dan juga kepada teman-teman semuanya. Kalau ada di antara teman-teman yang memang memiliki cita-cita anak-anaknya ingin seperti Abdullah bin Abbas, anak-anaknya ingin Allah jadikan seperti Abdullah bin Umar, maka dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Berikan mereka fasilitas guru-guru terbaik. Berikan mereka fasilitas majelis ilmu. Dulu Abdullah bin Umar dipilihkan oleh Umar bin Khattab guru terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Begitu pula Abdullah bin Abbas. Dipersiapkan oleh Abbas, ya, oleh Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Dipersiapkan anak tercintanya yaitu Abdullah bin Abbas untuk menjadi ulama. Ya, maka dari kecil Abdullah bin Abbas dibiarkan untuk pergi bersama Rasulullah SAW, belajar dari gurunda terbaik di zamannya, Masya Allah ya. Dan kita tahu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar itu, ya, mereka menjadi rujukan orang-orang di zamannya untuk bertanya masalah-masalah agama, termasuk di dalamnya orang Badui ini, ya. Maka kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan tentang ayat, ya, di mana orang Badui ini bertanya, maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya, barang siapa yang menyimpan emas dan perak untuk dirinya sendiri, man kanzuha, ya, dan tidak membayarkan zakatnya, fawailun lahu, maka kecelakaan baginya. Kemudian beliau mengatakan, hadza, kata Abdullah bin Umar, innama kana hadza, ayat ini turun, ya, sebelum diturunkannya perintah zakat. Maka kata Abdullah bin Umar, fama unzilat, maka ketika perintah zakat ini diturunkan, ja'alallahu tuhran lil amwal, maka Allah menjadikan zakat itu sebagai pensucian harta. Jadi begini, ingin saya jelaskan sebentar. Jadi ayat dalam surah At-Taubah ketika Allah memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkannya di jalan Allah, ya, yunfiqunaha fi sabilillah, maka ayat ini kata Abdullah bin Umar, karena memang Abdullah bin Umar termasuk orang yang mengetahui tentang asbabun nuzul, tentang peristiwa-peristiwa turunnya ayat. Maka beliau mengatakan bahwa ayat dalam surah At-Taubah ayat 34 ini diturunkan sebelum adanya perintah zakat. Jadi terlebih dahulu turun ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap hambanya untuk mengeluarkan apa yang telah disimpannya dari emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perintah zakat itu diturunkan, kata Abdullah bin Umar, maka boleh, ya, seseorang menginfakkan
hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendahulukan zakat terlebih dahulu. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.